Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kroviani. Saya dari Manajemen Perusahaan D3. Saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul Proses Administrasi Pensiun PNS menggunakan aplikasi SAPK di Biro Kepegawaian pada masa pandemi COVID-19 di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di bab 1 terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah latar belakang, poin kedua ada perumusan masalah, poin ketiga ada tujuan umum, poin keempat ada tujuan khusus, poin kelima ada manfaat PKL. Latar belakang, program PKL merupakan suatu proses belajar mengajar atau praktek langsung bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan etika khususnya pada lingkungan kerja nyata. Hal ini penting dimiliki mahasiswa sebelum dirinya memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, harapannya setelah mahasiswa lulus bukan hanya menguasai ilmu ekonomi dalam teori saja, namun juga ilmu yang berdasarkan pengalaman langsung dari dunia kerja. Dalam hal ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih topik, judul PKL, dan organisasi atau lokasi baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri, kementerian yang dijadikan tempat pelaksanaan PKL. 2 tahun sudah administrasi pemerintah diterapkan di Indonesia, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang dimulai pada tahun 2018 lalu berdasarkan amanat Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam rangka penerapan basis tersebut, pemerintah pusat seperti Kominfo telah menggunakan aplikasi SAPK atau dijabarkan aplikasi sistem pelayanan kepegawaian. Maka dari itu, penulis ditempatkan di subbagian mutasi dan kesejahteraan pegawai untuk membantu menginput dalam hal persuratan. Dari uraian di atas, penulis mengangkat judul Proses Administrasi Pensiun PNS menggunakan aplikasi SAPK di Biro Kepegawaian di Kominfo. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana prosesnya, dan kedua, apa kendala yang dihadapinya. Yang ketiga, bagaimana solusinya saat terjadi kendala dalam proses tersebut. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ada 3. Yang pertama, mengetahui proses pelaksanaan administrasi. Yang kedua, mengetahui kendalanya. Yang ketiga, memberikan solusi saat terjadi kendala dalam proses pelaksanaan administrasi tersebut. Tujuan khusus. Yang pertama, menyelesaikan mata kuliah praktek kerja lapangan atau PKL dan merupakan syarat kelulusan program D3 Studi Manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori yang selama ini didapat di perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama antara kampus UPIAI dengan instansi. Manfaat PKL ada 2. Yang pertama, bagi mahasiswa yang berkesempatan untuk bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang menjadi objeknya. Yang kedua, bagi fakultas yang mendukung kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, dan di sisi lain juga bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan di mana dirinya ditugaskan atau ditempatkan. Landasan teori. Menurut Suwarno Handayaningrat tahun 2014 halaman 20, proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Menurut Anggara tahun 2015 halaman 3, administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu administrat, yang artinya kegiatan, penyusunan, dan pencatatan. Menurut Prastiti, pensiun merupakan saat yang penting yang menentukan dalam perkembangan manusia, sebab masa pensiun menandai pergantian tahun pertengahan ke usia tua.
Gambaran umum perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Kominfo merupakan perangkat pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bermula dari Depen, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan dari tahun 1945 sampai 1999, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dari tahun 2001 sampai 2005, dan Departemen Komunikasi dan Informatika atau Depkominfo dari tahun 2005 sampai 2009. Menteri Kominfo ada 6. Yang pertama Syamsul Muarif, BA Kabinet Gotong Royong, masa kerjanya itu dari 19 Agustus 2001 sampai 20 Oktober 2004, bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Yang kedua ada Dr. Sofyan Ahmad Jalil SA MALD, Kabinet Indonesia Bersatu, masa kerjanya 21 Oktober 2004 sampai dengan 9 Mei 2007. Yang ketiga ada Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA atau Kabinet Indonesia Bersatu, masa kerjanya 9 Mei 2007 sampai dengan 22 Oktober 2009. Yang keempat ada Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Kabinet Indonesia Bersatu II, masa kerja 22 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2014. Yang kelima ada Rusdiantara, Kabinet Kerja, masa kerjanya 27 Oktober 2014 sampai dengan 23 Oktober 2019. Yang keenam Johnny Gerard Plate atau Kabinet Indonesia Maju, masa kerja 23 Oktober 2019 sampai dengan sekarang. Makna logo Kominfo terdapat 4. Yang pertama, secara menyeluruh, bentuk logo ini terbentuk dari susunan 3 huruf C yang merupakan singkatan dari komunikasi, konten, dan komputer. Yang kedua, bentuk geometris yang membentuk 3 bidang secara aptis bersumber dari satu titik pusat, memutar, menyebar, atau melebar. Mengandung pengertian bahwa Depkominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan akses komunikasi dan pos yang berkualitas, merata, dan terjangkau, juga menggambarkan unsur kegiatan penyiaran. Yang ketiga, secara sepintas, bentuk logo ini menyerupai sebuah kerang terinspirasi oleh naviri, alat komunikasi tradisional yang sering dipakai oleh leluhur bangsa Indonesia untuk berkomunikasi. Yang keempat, warna merupakan kombinasi warna biru yang mempunyai karakter lugas, kokoh, teknologis, dinamis, optimis, dan profesionalisme. Aksen warna biru muda selain menambah kesan estetis juga menyeratkan pengertian perlindungan terhadap kepentingan publik. Digambarkan dengan bidang biru muda yang dipayungi oleh 2 bidang biru tipografi logotipe menggunakan tipe huruf Futura MD BT yang mempunyai karakter lugas, berwibawa, dan modern. Visi misi Kominfo. Visi dan misi Kominfo mengacu pada visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi misi tahun 2014 sampai 2019. Selama 5 tahun ke depan, pekerjaan kami akan dipandu oleh visi misi sebagai berikut. Visinya, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya ada 9. Yang pertama, peningkatan kualitas manusia
Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pengembangan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 9. Misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawacita 1 dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai wejikan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia atau berpusat pada manusia. Struktur organisasi yang pertama, bagian organisasi dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana, informasi dan birokrasi di lingkungan Kominfo, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Bagian organisasi dan tata laksana terdiri atas subbagian organisasi, subbagian ketatalaksanaan, subbagian tata usaha biro. Yang kedua, ada bagian perencanaan dan pengembangan. Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian di lingkungan Kominfo. Bagian perencanaan dan pengembangan terdiri atas subbagian perencanaan pegawai, subbagian pengembangan pegawai, dan subbagian data dan informasi kepegawaian. Yang ketiga, ada bagian bina kerja pegawai, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, penyusunan peraturan bidang kepegawaian dan organisasi, serta pengelolaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kominfo. Bagian bina kerja pegawai terdiri atas subbagian kinerja pegawai, subbagian disiplin pegawai, dan subbagian jabatan fungsional. Yang keempat, ada bagian mutasi dan kesejahteraan pegawai, mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kominfo. Bagian mutasi dan kesejahteraan terdiri atas subbagian mutasi dan subbagian kesejahteraan pegawai. Waktu dan tempat PKL, mulai kegiatan PKL pada tanggal 9 November 2020 sampai dengan 9 Februari 2021 yang dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu dari pukul 8 pagi hingga 13.30 siang. Dalam melaksanakan PKL, praktikan berkesempatan untuk melaksanakan di Kominfo. Berikut keterangan lengkap tempat praktikan melaksanakan PKL. Nama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, alamat Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Jalan Merdeka Barat nomor 9, Jakarta 10110, telepon 021 386 5189, email humas@mail.kominfo.go.id, divisi atau bagian Biro Kepegawaian. Hasil pelaksanaan PKL, proses tahapan penggunaan aplikasi SAPK Pensiun. Dalam prosedur penggunaan aplikasi SAPK terdapat tahapan penting, yaitu pertama, harus melakukan akses website login https://sapk.bkn.go.id. Kemudian masukkan username serta password, kemudian klik masuk untuk mengakses, kemudian masuk untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Yang pertama, klik untuk membuat usul baru. Yang kedua, login dengan instansi dan satuan kerja sesuai dengan kewenangan. Yang ketiga, klik inbox kontrol dan supervisi. Yang keempat, di dalam inbox kontrol dan supervisi, klik daftar pensiun BUP. Yang kelima, di inbox pilih pensiun BKD. Yang keenam, pilih prosedur usul pensiun dan isi nomor usul secara manual.
Yang ketujuh, simpan perubahan nomor usul lalu tutup atau di close. Kemudian, pusat pelayanan terpadu melakukan cek data usul masuk kepada inbox PTT, cek data surat pengantar, dan mengirim data usulan ke tim teknik pensiun. Pada Direktorat Pensiun dan Penjabat Negara, data diperiksa dan dicek kelengkapan berkas unduh DPCP. Jika data tidak memenuhi syarat, dikembalikan ke instansi. Saat data memenuhi syarat, cetak pertek pensiun, lalu notifikasi dikirim ke instansi dan mengirimkan pertek pensiun ke instansi terkait. Instansi akan menerima notifikasi bahwa pertek pensiun sudah ada pada SAPK dan akan dikirim ke instansi untuk cetak SK pensiun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, praktikan dapat membantu aktivitas bagian di Biro Kepegawaian dan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana proses administrasi pensiun yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SAPK, BKN, dan Doku Digital. Yang ketiga, belajar bersosialisasi dan mendapatkan pengetahuan umum tentang pelaporan administrasi pensiun melalui sistem aplikasi di pemerintahan. Sarannya, yang pertama, tidak tersedianya komputer untuk praktikan sehingga menyulitkan praktikan ketika mengerjakan tugas dari kantor. Yang kedua, perusahaan sebaiknya memperbaiki sistem aplikasi agar kedepannya tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional instansi terkait. Yang ketiga, perusahaan dapat menata tata ruang kantor kembali agar lebih mendukung dalam bekerja, karena tata ruang kantor yang mendukung dalam bekerja menjadi salah satu faktor kepuasan dan keberhasilan dan kinerja pegawai. Apabila tata ruang kantor tidak baik, maka pekerjaan di sana akan menjadi terhambat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.